Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalur rasuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, segenap jamaah Majlis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM masjid yang saya hormati, orang-orang tua kita, remaja, pemuda, para bapak yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa malam Senin ba'da maghrib, setelah kita mengikuti ibadah maghrib berjamaah, kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima, mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam pun kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian yang kami muliakan, di penghujung kajian di bab kitab Riyadhus Shalihin ini adalah buah dari jerih payah kita, dari hasil kelelahan kita, dari hasil kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan persiapan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya, tidak lain berupa nikmat jannah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 703 silakan dibuka kitabnya. Babu bayani ma a'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Wa qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Babu bayani ma a'addallahu ta'ala lil mu'minina fil jannah. Ini bab menjelaskan tentang apa-apa yang disiapkan oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, fil jannah, di dalam surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah udah difasilitasi itu oleh Allah. Udah disiapkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antaranya yang diungkap oleh Allah di dalam firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada di dalam surga, wa uyun, yang merupakan sumber-sumber kesenangan. Di balik ketaatan mereka, orang-orang yang bertakwa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Lelah dia beribadah, capek dia beribadah kepada Allah. Tapi pada gilirannya nanti akhirnya Allah tempatkan orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, di dalam surga, yang di dalam itu merupakan sumber-sumber kesenangan. Tidak ada kesenangan yang kita dapati kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita senang, senangnya sementara. Habis senang kita bagaimana, Pak? Susah. Habis susah kita senang lagi, ada gembira kita sedih. Tapi di dalam surga semuanya serba senang, semuanya serba enak, semuanya nikmat.
Lebih lanjut kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian orang-orang yang bertakwa ke dalam sorga bisalamin, dalam keadaan aman, aminin, dan dalam keadaan selamat. Masuklah kalian orang-orang yang bertakwa ke dalam sorga dalam keadaan aman dan selamat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami akan cabut, kata Allah, di dalam hati-hati mereka iri dengki di antara saudaranya. Jadi di dalam surga udah kagak ada iri lagi, Pak. Kalau iri adanya di mana? Di sini. Di dalam surga nggak ada ngiri, kita ngiri sama si fulan, kita nggak suka sama si fulan, nggak ada tuh perasaan-perasaan itu, penyakit-penyakit yang model begitu udah nggak ada tuh. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut di hati orang-orang yang bertakwa itu yang namanya iri, dengki, ikhwana. Mereka bagaikan bersaudara ala sururim mutaqabilin, yang ditempatkan oleh Allah di atas tempat tidur yang saling berhadap-hadapan. Ya Allah. Kita bagaikan ditempatkan oleh Allah di atas ranjang, di atas tempat tidur yang saling berhadap-hadapan. A melihat B, B melihat C, C melihat D. Semuanya gembira, semuanya senang, nggak ada yang iri. Nggak ada yang hasud, nggak ada yang dengki itu. La yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak pernah merasakan kesukaran. Nggak ada susahnya, Pak. Susahnya di mana? Di dunia. Ini situasi kondisi begini susah. Yang dagang di Tanah Abang udah pasang bendera putih ya, Pak. Bener ya, Pak? Udah bendera putih, udah nggak berdaya dah maknanya. Tapi di surga udah kagak ada bendera putih lagi, Pak. Udah nggak ada yang susah, udah nggak ada yang merasa kesulitan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Kalau udah masuk ke dalam surga, udah kagak ada yang mau keluar, Pak. Bagaimana mau keluar? Karena di dalamnya bagaimana? Enak. Ya, iya, sendalnya Nabi Allah Ibrahim tuh, Pak. Ketinggalan dikeluar lagi, ya dirasain enak kenikmatannya. Ini kalau udah masuk ke dalam surga, udah kagak mau keluar lagi. Gambaran kita kalau masuk masjid, udah kagak mau keluar lagi. Ya, benar, Pak. Bapak kalau masuk masjid pengen keluar nggak? Gitu. Oh, udah selesai keluar. Tapi pengen niat mau balik lagi. Rindu kepada masjid. Kita lanjut, wa qala ta'ala ya ibadillah khaufun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Kata Allah, wahai hambaku, la khaufun 'alaikum, jangan kalian bersedih di hari itu. Jangan ada yang sedih dah, jangan ada yang nangis. Wala antum tahzanun, dan tidak ada kesedihan memang. Hamba-hambaku yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Di hari itu nggak ada kesedihan, nggak ada perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, semuanya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tastahil anfus. Apa kata Allah? Alladzina amanu bi ayatina. Orang-orang yang beriman, yang percaya dengan ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, mereka adalah orang-orang muslim. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Dia mereka orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka orang muslim, masuk ke dalam surga. Antum wa azwajukum, kalian sudah difasilitasi dengan istri-istri kalian. Udah disiapin tuh, Pak, kita masuk surga udah disiapin istri kita. Ya. Istri yang mana nih? Hah? Istri yang soleha. Kalau di sana memang udah stoknya bagus, Pak, semuanya.
Ya, gambaran istri yang enggak ada masa menstruasinya. Ya, gitu ya. Kapan aja mau dipakai bisa. Siap. Kagak ya. Kagak ada bendera merahnya, enggak ada. Ya jilatif ya. Enggak ada kalendernya nih gitu ya. Kagak ada kalendernya. Mama mau dipakai kapan aja bisa, subhanallah. Enggak ada. Wangi, Pak, luar biasa wangi. Kagak mandi aja wangi. Coba istri kita kagak mandi bagaimana, Pak? Ya. Lebih lanjut kata Allah, tukhbarun, kamu dimuliakan, yutopu alaihim bisihafim min zawad. Bukannya sekedar itu, Allah berikan hidangan di dalam piring yang terbuat dari emas dan gelas terbuat dari emas. Istrinya udah cakep, cantik, difasilitasi dengan makanan dan minuman, piring emasnya, gelas emasnya, wa fiha ma tastahil anfus, semuanya sesuai dengan selera. Wa talazzul ayun, dan nikmat di pandangan mata. Ya Allah, Pak, makanan semua di dalam sorga, makanannya di dalam piring, piringnya terbuat dari emas. Kita mau minum, minumannya juga gelasnya terbuat dari emas. Semuanya makanan yang kita lihat di dalam sorga mengandung selera kita. Semuanya nafsu makan. Kalau di dunia kan kita makanan ada yang kita senang, ada yang enggak. Ya, tapi semua makanan yang ada di dalam sorga itu matastahil anfus. Semuanya berdasarkan selera nafsu. Wa talazzul ayun, dan lezat di pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, kalian kekal di dalam. Aduh, kekal, Pak. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Wa tilkal jannah, itulah sorga, allati uristumua, yang telah diwariskan sorga itu. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan. Jadi yang namanya warisan sorga ini adalah akibat dari perbuatan kita yang dulu-dulu tuh. Di saat kita hidup di dunia, perbuatan-perbuatan kita nanti akan dibalas oleh Allah. Balasannya adalah sorga. Makanya di dalam satu hadis, Allah heran, kata Nabi, Inna Allah Ta'ala ya'jabu min kulli sa'ilin yas'alu ghairal jannah. Allah heran sama seseorang hamba, seorang manusia, kalau dia minta, semuanya dia minta, tapi dia enggak minta surga. Allah heran. Kita minta rezeki, kita minta sehat, kita minta panjang umur, kita minta anak soleh dan soleh, semuanya kita minta. Tapi di dalam doa itu enggak ada sedikit pun kita minta surganya Allah. Allah heran, kenapa? Karena enggak ada lagi kenikmatan kecuali kenikmatan surga. Bagaimana itu? Fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Karena di dalam surga itu ada banyak buah-buahan yang bisa kita makan. Buah-buahannya itu luar biasa, Pak. Kagak ada saat kadaluarsanya nih buah. Kagak ada busuknya. Kalau yang kita beli di dunia ini kan ada busuknya ya, Pak. Sering saya sampaikan, pohon buah lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kalau di dunia pohon mangga lebih banyak apanya? Daunnya. Kita lihat pohon durian lebih banyak daunnya, kita lihat pohon manggis lebih banyak daunnya, tapi di sorga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Nyingser ke bawah tuh, nyeret ke bawah. Ya Allah. Ya. Tuh. Gitu, Pak. Allah. Iya. Tuh, Pak. Iya. Ini lagi cerita sorga, minyak wangi datang. Ini ngaji di sini doang yang pakai minyak wangi, Pak. Benar ya? Oh, doain mudah-mudahan Habib kita sehat ya, Pak. Panjang umur, rezekinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu begitu. Jadi
Kata Allah, fiha fakihatun katsiratun minatakul, di dalam surga yang difasilitasi oleh Allah itu banyak buah-buahan yang bisa kita makan. Subhanallah. Yang lebih banyak buahnya daripada daunnya, kita mau makan dengan cara bagaimana aja bisa. Gak usah ngambil kayu, gak usah ngambil tangga, gak usah ngambil apa buat alat pemetik buah, gak usah, Pak. Tinggal ngambil aja. Haji Latif sambil duduk begini bisa makan. Ya Haji Latif sambil duduk, sambil tiduran bisa. Sambil tiduran bisa makan buah. Ya, nggak usah bergerak. Sampai ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau penghuni sorga itu manja, mau makan buah tapi kagak mau metik, tangannya begini aja, Pak. Mau makan buah tapi kagak mau metik, bagaimana tuh ya Rasulullah? Kata Nabi, buah itu yang maranin ke mulutnya. Bagaimana gak nikmat? Ya, dalam cemen. Ya, ini artinya yang keinginan penghuni surga itu Allah tahu, ya Allah saya pengen makan buah itu tapi saya kagak mau memetiknya, difasilitasi oleh Allah. Kita lanjut, wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, berada di tempat yang aman. Orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman, fi jannati wa uyun, di dalam sorga, wa uyunin, yang penuh dengan sumber-sumber kesenangan. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah berada di tempat yang paling aman di dalam sorga. Tempat yang paling aman di sorga ada, Pak? Nggak ada lagi dah. Wa uyun, dan sumber kesenangan. Yalbasuna min sunduk, mereka berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Wa istabrakim mutaqabilin, yang begitu berkilat-kilat. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ya Allah. Udah banyak kenikmatan, mereka menggunakan pakaian sorga itu adalah terbuat dari sutra yang berkilat. Tadi piringnya terbuat dari apa tuh? Emas, gelasnya terbuat dari emas, pakaiannya sorga, istrinya bidadari cantik, yang kalau kita pandang betisnya tuh, Pak, tembus tuh tulangnya, tulang betisnya kelihatan, saking apanya, saking putih. Nah, kalau bini kita kan kagak kelihatan tuh, Pak, ya. Ya Allah, luar biasa, bagaimana kagak nikmat tuh. Tuh, wa istabroki mutaqabilin, berkilat tuh. Pakaian sutranya berkilat, mutaqabilin, mereka saling berhadapan-hadapan. Kadzalika wazawwajnahum bikhurin ain. Kami kawinkan mereka, kami nikahkan mereka penghuni surga bikhurin ain, dengan bidadari yang bermata bersinar. Matanya cakep. Siapa nih artis yang paling cantik? Siapa? Haji Latif. Siapa? Ponori. Kalau Ponori kagak pakai bedak. Tuh, Pak, ya Allah, begitu tuh. Ya. Yang paling cantik dah, cari artis yang paling cantik. Gitu ya. Kalau artis Indonesia kan bulu matanya aja luar biasa. Tuh yang namanya siapa namanya, Pak? Syahrini, Pak. Itu bulu matanya sebelah aja 40 juta. Dua mata 80 juta. Itu baru bulu matanya aja. Itu bulu matanya itu anti angin puting beliung, Pak. Tuh begitu. Tuh ya Allah, luar biasa Jilatif. Tapi di sono kagak pakai bedak aja cakep Jilatif. Kagak pakai bedak, enggak pakai parfum. Parfumnya itu langsung madein Allah. Allah Akbar ya. Tuh. Bagaimana enggak enak tuh?
Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta bikulli fakihatin aminin dengan segala buah-buahan yang terasa aman. La yazuquna fihal maut. Mereka tidak pernah merasakan kematian. Orang kalau udah masuk ke dalam surga udah kagak mati lagi. Ya. Ilal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Orang kalau udah masuk surga udah nggak ada soal kematian, udah tinggal enaknya doang. Lalu di dunia ini bagaimana? Di dunia ini kita mengalami kematian. Bapak takut nggak mati? Hah? Salah satu pintu yang harus kita tempuh untuk mendapatkan surga apa? Kematian. Jadi orang kalau nggak mati-mati ya kagak masuk surga. Jadi bapak mau mati? Ini gimana nih? Iya udah. Pokoknya Pak ada corona Pak orang mati, kagak ada corona mati juga. Ya. Jadi ada corona orang meninggal, kagak ada corona meninggal juga. Tinggal nunggu waktu. Emang udah pasti tuh, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian wahai manusia, karena suatu ketika kita akan mengalami kematian. Kalau orang pengen masuk surga, pintu yang pertama kita harus buka adalah kematian. Bagaimana kita mau melihat surga, mati aja belum. Jadi mau nggak Pak? Masih sayang nih kayaknya itu ya Pak. Gitu ya. Tuh, pokoknya yang namanya kematian memang gitu. Kata Nabi, dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yukrihuma bani Adam isnani, dua hal yang tidak disukai oleh manusia, padahal yang tidak disukai itu baik buat dirinya. Apa tuh? Pertama al-maut, kematian. Kematian itu padahal hakikatnya pasti, tapi mereka tetap aja kagak mau gitu. Gitu ya. Padahal kata Nabi, al-mautu khairun minal fitnah. Kematian itu lebih baik daripada ujian. Padahal kata Nabi, orang kalau diuji ngomongnya ini ujung-ujungnya gimana? Ya Allah, saya dari dulu begini mulu mendingan. Yang kedua apa? Wa yukrihu qillatul mal. Mereka kagak mau kalau punya harta sedikit. Ini dua hal yang dibenci oleh manusia. Pertama kagak mau mati, yang kedua kagak mau punya harta sedikit. Padahal aqallul mal aqallul hisab. Sedikitnya harta, sedikitnya hisab. Banyaknya harta, banyaknya hisab. Sekarang saya tanya, mau punya duit dikit atau banyak? Oh, banyak punya duit, hisabnya dikit. Itu namanya jawaban Abu Nawas. Sumbangin terus coba. Tuh begitu. Jadi bagaimana tinggal nikmat semuanya Allah fasilitasi di dalam surga. Mereka merasa aman. La yazuquna fihal maut ilal mautatal ula. Mereka tidak merasakan kematian selama-lamanya. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Kalau kita udah mati, nanti dibangkit, udah hidup tuh kekal. Wa waqahum adzabal jahim, mereka dihindarkan daripada siksaan di api neraka jahanam. Selamatkan tuh dari siksa api neraka jahanam. Berkat apa itu semua? Fadlam mir rabbika, karunia dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fawzul azim, itulah karunia yang amat besar. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ini berarti surga itu harganya mahal atau murah? Mahal. Gak bisa orang semata-mata hidup ibadah enggak, sholat kagak mau, ngaji kagak mau, taat kepada mau enggak mau, tapi masuk surga enggak bisa Pak. Kalau ada orang bilang begini, ya yang ngaji aja belum tentu masuk surga, ada yang ngomong begitu. Ada nggak Pak?
Ya, yang ngaji aja belum tentu masuk surga. Yang ngaji aja belum tentu, apalagi yang kagak ngaji. Ya, kita nih ngaji buat mengarah ke sana, ibadah buat mengarah ke sana. Kita sholat, kita ibadah, kita taat supaya apa? Jerih payah kita itu membuahkan hasil yang maksimal, tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu taala. Allah kasih ya Allah. Ngaji latih udah capek-capek ngaji. Ya sekalipun ngantuk dipaksain. Padahal dia kan capek bener. Ya gitu ya. Ibadah tengah malam, orang-orang tidur kita tahajud. Orang-orang nyantai dia tilawatil Quran. Orang-orang gak korban dia korban. Tujuannya buat apa sih? Supaya Allah memberikan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita lanjut wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Innal abror, sesungguhnya orang-orang yang abror, orang-orang yang taat, lafi na'im, berada di dalam kenikmatan. Orang-orang yang berbuat taat itu dia akan mendapatkan kenikmatan. Alal araik yang zurun, berada di atas bangku yang zurun, mereka akan melihat ta'rifu fi wujuhihim, wajah mereka nadratan na'im, penuh dengan kesenangan. Orang-orang yang berbuat taat ketika duduk di atas bangku nampak tuh, kelihatan di wajah mereka itu penuh dengan kesenangan. Orang kalau senang lagi duduk kelihatan gak Pak? Kalau lagi duduk di bangku nih, wajah orang yang senang sama yang lagi ada masalah kelihatan gak? Ini kalau kita lihat wajahnya senang semuanya nih. Senang, kenapa? Daging korban ini banyak. Coba ya. Tuh begitu tuh, nampak tuh nadrat fi wujuhim nadratan naim. Nah karena memang wajahnya penuh dengan kesenangan, yusqauna min rahiqim mahfum. Mereka diberikan minum min rahiqim mahfum, dari tempat yang tertutup. Jadi dia diberikan air minum tertutup. Khitamu miskin, yang penutupnya itu kalau kita cium bagaikan minyak misi. Jadi ada minuman yang Allah fasilitasi di dalam surga, masih disegel nih Pak. Masih disegel, tutup botolnya, tutup minumannya aja kalau dicium khitamu miskin, penutupnya itu harum bagaikan minyak kasturi. Ada nggak di dunia begini? Cari dah minuman yang harganya paling mahal, yang masih disegel, yang masih ditutup, kita cium penutupnya, nggak ada yang wangi. Belum pernah kita lihat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkannya itu harus diperlomba-lombakan. Untuk mendapatkan satu minuman yang luar biasa itu enggak semata-mata kita dapat begitu aja. Minumannya mahal, mana ada di dunia ini minuman yang begitu harum, penutupnya kalau kita cium begitu wangi, banyakkan bagaikan minyak wangi kasturi. Untuk mendapatkan ini harganya mahal. Bukan kita beli dengan uang. Kalau orang kaya bisa beli Pak. Ya, kalau dia banyak uang dia bisa beli, tapi di sono belinya dengan apa? Belinya dengan ketaatan ibadah kepada Allah. Belinya dengan ketaatan ibadah kita kepada Allah. Falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan itu harus berlomba-lomba. Wa mizazuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabu. Jadi campuran air minumannya itu adalah campuran yashrabu bihal muqarrabin, sebagai sumber air minum bagi orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau dia meminum air ini, campurannya campuran dari zat-zat yang asli, ya, yang nggak ada batas waktu kadaluarsanya.
Ada kalau minuman di dunia ini ada masa kadaluarsanya enggak? Ada. Kapan waktu produksinya sampai akhir waktunya kapan? Lah kalau minuman yang difasilitasi oleh Allah itu wa mizazu min tasnif. Campurannya itu adalah campuran yang paling bagus. Aina yasrabu bil muqarrabin. Sumber minuman bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita bisa bayangkan. Ini kalau kita lagi cerita begini seolah-olah kita berada di mana? Kalau lagi cerita begini seolah-olah kita lagi di mana? Di masjid. Jadi terbayang tuh Pak, sama Pak. Jangankan kita Pak, zaman Nabi Rasulullah kalau gambarin tentang surga, ya Allah, saking nikmatnya tuh dengerin tuh seolah-olah kagak mau pulang gitu. Saking enaknya surga, Nabi bercerita tentang surga, semuanya kagak mau pulang. Tapi ketika mereka pulang, ketemu istrinya, surga gimana? Lupa aja lah. Ya Pak. Nah begitu. Nah kalau udah azan ya udah lah ya. Ntar kita sambung lagi. Moga-moga apa yang kita kaji mendatangkan barokah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya